Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat santri dimanapun Anda berada, kali ini ini sebenarnya video lama, tetapi sangat asik untuk disimak kembali ataupun ditonton kembali guna mereaksi apa yang ada di dalam video. Kali ini kita akan melihat satu perdebatan seru antara Sayyid dan Habaib, yang mana perdebatan ini dilakukan di Polsek. Ya, jadi ini sangat asik sekali. Nah, ini yang seharusnya ada yang menjembatani, ya, nggak harus koar-koar di media sosial. Nah, ini yang saya suka ini langsung ketemu langsung. Jadi by one ya, ataupun bagaimana. Jadi kan enak kalau debat ada orangnya, ketemu dengan orangnya, itu enak untuk didengarkan. Dan bagaimana keterangan isi video, alangkah baiknya kita simak bareng-bareng sampai akhir, jangan di skip karena apa? Biar kita tahu ending dari debat ini. Dan bagaimana videonya, ini videonya silahkan ditonton bareng-bareng. Jangan lupa sebelum lanjut ya, buat Anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak ada gunanya. Ini dia videonya, silahkan. Perwakilan dari Nakobah Sayyidul Ashraf Basyabal Indonesia Kasar Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya dari sebenarnya simpel. Anda pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Elin bukan Habib, betul ya. Yang Anda tanyakan ini, Pak, mohon maaf Pak Kapolres, Habib menurut antum itu apa? Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Anak punya harim dua. Anak Habib bagi mereka, orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Kamu menanyakan ini Habib yang definisinya bagaimana? Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang Anda maksud ini adalah Habib yang Habaib yang mulia daripada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada penjelasan silakan dikatakan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang diakui oleh PBB, ya bagian yang mana, entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau bisa hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya, itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau untuk UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agriculture Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan itu, tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan. Kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai
seorang dunia Rasulullah. Jadi ya, mohon itu dulu, Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tolong. Baik, Habib Abdurrahman Hashim. Ya, jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah zuriyah Rasul. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu zuriyah Rasul. Sedangkan yang namanya zuriyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, zuriyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang dinentret dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Ain itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan zuriyah Imam Alawi. Kalau zuriyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum habaib, antum Habib. Abdurrahman Latos pertama yang mendapat Habib, ya. Habib siapa? Abdurrahman Latos. Bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Iya. Tadi udah dibilang, jangan potong. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Latos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Ain bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib, Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan zuriyah bukan zuriyah Rasul, Habib bukan Rasul, itu salah. Karena antum mesti dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbad antaranya. Ya, Syaraful Asbad. Penyusunnya tanya aja. Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, Tanya aja bukan. Ya, ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Ubaidillah Hadramut. Seperti itu. Antum harus pahami apa tugas sebenarnya zuriyah Rasul. Zuriyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Ini begini. Jadi zuriyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin. Pesan membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabiul Asraf di Tazkir Ansar Al-Qabil menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang anda pahami. Jadi Sufyan Ain ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad Jalal bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Abbas bin Dawud bin Dawud
bin Abdullah bin Faiz bin Bakar bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid bin Bas Al-Hab Al-Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Mauddin ya. Syarif Al-Ashab Syekh Kamil Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, harus sampai ke benar tersebut. nggak hafal kan tuh? Loh, Anda minta. Kepada hafal, Anda minta. Bin Nabi Saleh Musa bin Nabi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Thaniyah bin Musa Sani bin Abdullah bin Makari bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibni Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau itu bukan ba'alam. Jadi memang tidak berhak bergelar Habib. Kenapa? Beliau adalah Syekh keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari sisadanya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum Mbah Hashim mengaku Mbah Hashim. Apa keluarga antum dan keluarga besar antum mengakui Mbah Hashim? Begitu. Kalau nggak mengakui, nggak mungkin keluar syahadat. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Anda bahwa Ahmad Bagalung bukan Habib? Tolong katakan, tolong bahwa Anda jelas mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa saya ibu? Pertama. Yang kedua, Anda ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah. Kadang-kadang bisa asal. Anda dengar, tapi itu Anda dengar. Anda tidak mengatakan itu benar atau tidak. Cuma yang pasti di video itu Anda mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Kalas, kenapa harus itu? Masalah penerapan danya, nasabnya sampai apa ndaknya. Nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang, kalian yang percayai maktab ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab ini bukan sembarangan. Dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktabnya langsung pergunakan, atau mungkin saudara-saudara lain minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini Nahdien ulun, ini foto ulun, tolong nyatakan nasab ulun.
Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC. Sekarang bagaimana, Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum, kita Robito, hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Robito berdiri sejak 1928 yang semua dipegang oleh para habaib. Diakui. Apalagi sekarang Robito sudah punya badan hukum, sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah, mantap-mantap yang lain pun berbadan hukum. Semua. Betul. Betul. Sekarang ini mereka semua berbadan hukum loh. Salatin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisa kan? Sekarang gini. Ada mantan perampok yakin sah. Anda kumpulkan teman-teman perampok. Ayo kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah, ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPD sampai ke DPC penyelidikan ini sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara tadi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika. Saya kirim KTP saya, ini foto saya, ini gen saya, tolong disambungkan. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, karena ini menyangkut dengan pendataan kami ya. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti, narkoba kami termasuk narkoba yang diakui internasional. Nah seperti itu, karena memang harus ada pembuktian dari negara luhur. Kita ngaku seorang sadah, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti atau leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko, leluhur kita, mana bukti dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qadimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan. Kita laporkan ke narkoba yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar nggak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini nggak ada nih, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailati Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas bin Yakut Al-Qutbi, Nasabah Madinah. Beliau mengatakan nggak ada keluarganya di Indonesia, sampai sekarang nggak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Robiqah yang di Mekah, Nakoda di Mekah, Nasabah di Madinah, nggak mengaku karena nggak ada yang di Indonesia. Dia sudah makan, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh ini betul ada, ini ada, maka akan keluar di Islam. Nah antum para habaib disahkan oleh Robiqah Alawiyah kan ya? Enggak disahkan. Disahkan. Ya, Anda pernah bikin buku nasab. Kami dari dulu, dari zaman terakhir Anda sudah dipanggil Habib. Enggak perlu disahkan, itu enggak ada. Iya. Maksudnya kan dikeluarkan dari wajah aja ketahuan dari yang mana Habib,
ya kami ambil tahu dari wajah. Wajah itu tidak menjamin seorang sebagai itu habib. Ya, itu bagian toh, ya betul, itu bagian toh. Bagian Nasab itu di darah, Beb. Nasab itu di darah, bukan di wajah. Apalagi jubah. Gitu. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini kan mau tua, kita mau baru ini Habib. Nek, karena mau tanya nek. Kok bisa sudah Baik sobat santri semuanya ya, barusan kita sudah melihat nonton kronologi perdebatan seru antara Sayyid dan Habaib. Semua itu memang berawal dari saling tidak percaya. Ini yang menjadi latar belakang yang memunculkan polemik ya. Awal-awal itu nggak percaya. Dalam satu keluarga, kalau memang kedua-keduanya entah itu Habaib, entah itu Sayyid, itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Menurut saya alangkah baiknya itu kan satu wadah, satu keturunan. Nah, entah itu yang namanya keluarga itu pasti ada ayah, ada paman, ada Pak D ya. Entah itu jalur dari Pak D-nya, entah itu jalur dari pamannya, entah itu jalur dari jalur yang lain. Alangkah baiknya kalau satu keturunan itu menurut analisis yang saya baca dari video tadi ya, itu alangkah baiknya itu saling terbuka. Seperti dalam video ini itu saling terbuka. Karena apa? Memperdebatkan sesuatu dalam keluarga. Menurut saya ini dalam keluarga. Yang satu mengaku dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, yang satu pun sama mengklaim bahwa mereka lah satu-satunya dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang perlu digarisbawahi ya, kalau ada orang yang mengaku atau mengklaim kepada nasab yang suci, ya seharusnya memberikan tanda bukti-bukti yang autentik. Jadi jangan marah kalau ada orang yang mempertanyakan itu. Karena apa? Nasab suci Nabi besar Muhammad SAW itu memang akan terjaga sampai yaumil akhir nanti. Dan buat Anda yang berkompeten tentang video ini ya, mungkin ada usul, ada saran, ataupun memang paham tentang isi video ini, monggo didiskusikan di kolom komentar di bawah. Dan dari awal sampai akhir saya akhiri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Dan di akhir video izinkan saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.